Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfir wa tub 'alaina innaka antat tawwabul ghafur. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabul jabbar. Fi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa al jannatu wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bangkai, kakanda saya Bapak Haji Naik, dan juga yang kita cintai, kita banggakan, yang begitu luas hati menyediakan tempat, menyediakan ruang, dan juga sajian makanan yang begitu luar biasa nikmatnya. Tadi saya sudah coba telur, sambal, sop, ikan bakar plus nasi. Alhamdulillah nikmat sekali. Tolong yang di shoot, yang kamera-kamera, shootnya leher ke atas, jangan leher ke bawah ya. Ini saya so tahan-tahan dari tadi. Saya minta tepuk tangan dong untuk saudara saya juga, Bapak Wakil Ketua DPD, Bapak Wakil Ketua DPC, Bapak Haji Mursalin. Mana tepuk tangan untuk beliau? Kita langsung makan itu makanan, kok kita udah kasih tepuk tangan. Tentunya juga rekan-rekan pengurus DPC Demokrat, termasuk rekan-rekan PAC dan juga ranting yang sempat hadir dalam kesempatan ini. Bapak Kepala Desa Bunga, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Ini kelihatan sekali kepala desa dicintai masyarakatnya ya. Di mana-mana ada masyarakat, ada kepala desa. Yang saya hormati ibu-ibu cantik berbaju biru, ya, Harapan Baru Sultan, terima kasih. Yang saya hormati juga rekan-rekan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, yang juga bersama-sama kita kumpul dalam kesempatan malam hari ini. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam agenda acara silaturahim politik Anwar Sigit di kediaman Bapak Haji Mursalin selaku Wakil Ketua DPC Demokrat di Desa Bunga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kami jelaskan sedikit. Sejatinya kami harusnya tiba di Luwu kemarin, tapi karena ada sesuatu dengan hal hingga kamu baru tiba di Luwu kurang lebih tadi pukul 1 siang, kurang lebih pukul 1 siang, dan kami langsung berkegiatan pertama tadi di daerah kilometer 5 di kediaman Bapak Fuad Muid ya. Di sana kami juga melakukan silaturahim, dan tadi dilanjutkan di Pagimana, di Jaya Bakti, Desa Jaya Bakti di Pagimana. Itu juga alhamdulillah kami diterima sangat baik di sana, dan ini adalah kunjungan yang ketiga dari 21 kunjungan malam hari ini yang harus kami bagi sampai pukul 12 malam, gitu kan? Karena memang kunjungan ini betul-betul kunjungan kekeluargaan yang insya Allah mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini belum masuk masa kampanye sebenarnya. Jadi mohon dipertegas, ini belum masuk masa kampanye, tapi karena ini ada di markasnya Demokrat, di kediaman salah satu pengurus Demokrat, maka tidak ada salahnya kita bedah sedikit apa yang tertulis di sini. Tidak ada tulisan Harapan Barunya mana? Nah, tante sini. Nah, ini. Lihat dadanya ibu ini. Tulisannya bukan dadanya maksud saya. Maaf, tulisan yang ada di dada ibu ya. Ya. Ada bacaannya harapan baru, bukan harapan palsu. Pertanyaan sederhana adalah, kenapa Anwar Sigit harus memakai tagline harapan baru? Ada yang bisa jawab? Saya kasih celana saya. Karena tadi saya tidak pakai celana keluar lagi. Artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam penyusunan melalui pengkajian yang kita tuangkan dalam visi dan misi Anwar Sigit, kita mendapatkan begitu banyak persoalan-persoalan, khususnya dari para ibu-ibu. Ibu-ibu ini yang sebenarnya yang paling terdampak dari semua kondisi-kondisi atau kebijakan-kebijakan politik yang lahir daripada pemerintah.
Tadi sudah disampaikan melalui MC bahwa hari ini kakanda kita, calon gubernur kita Bapak Anwar Hafid itu duduk di Komisi ke-9. Komisi 9 yang juga membidangi kesehatan. Pertanyaan kemudian, sudah sejauh apa masyarakat kita di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, lebih khusus lagi dulu tentang pelayanan kesehatan kita? Ini ibu-ibu yang paling tahu. Bapak Anwar Hafid selalu menegaskan bahwa salah satu fungsi daripada pemerintah adalah bagaimana memfasilitasi seluruh kebutuhan dasar masyarakat Indonesia termasuk Sulawesi Tengah. Tidak boleh masyarakat kita ini Bapak Ibu sekalian disibukkan, dipusingkan tentang persoalan-persoalan jaminan daripada kesehatan masyarakat kita sendiri. Kalau suatu hari kita tidak minta-minta Bapak Ibu, entah itu orang tua kita, entah itu pai tua kita, entah itu mai tua kita, entah itu anak-anak kita yang kebetulan katakanlah sedang mengidap suatu penyakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas yang juga menyediakan layanan perawatan, termasuk di klinik-klinik kesehatan yang ada di ujung-ujung perbatasan-perbatasan kecamatan maupun desa. Ini harus betul-betul mendapatkan jaminan daripada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Apakah hari ini pemerintah provinsi sudah berbuat? Pasti. Tapi tentunya kita ingin lebih maksimal. Anwar Sigit janjinya tidak muluk-muluk. Insya Allah ke depan, kalau memang amanah ini diberikan kepada Anwar Sigit, yang mana Anwar, yang mana Sigit? Siapa bisa tebak? Yang pakai kacamata. Yang kacamata siapa? Sigit atau Pasya? Pasya atau Sigit yang benar? Nanti di kotak suara tahu tidak yang mana Pasya, yang mana Sigit? Tahu, jangan salah ya. Jadi tusuk dua-dua, satu saja ya. Insya Allah mudah-mudahan kita lancar sampai pendaftaran. Anwar Sigit tidak muluk-muluk. Persoalan kesehatan Bapak Anwar selalu menegaskan, ini bidang beliau sekarang di DPR RI. Bagaimana mungkin kita menyaksikan apa menjadi pernyataan beliau? Insya Allah khususnya berkaitan tentang pelayanan kelas 3 di seluruh Indonesia, gratis ditanggung oleh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Ya, ini direkam kata-kata saya. Jadi kalau tidak benar, putar ulang ini kata ini, video ini. Ini yang bicara Anwar Hafid. Beliau membidangi di Komisi 9 persoalan kesehatan. Ada yang bilang, Pak bohong. Mana mungkin? Apanya tidak mungkin? Saya tanya balik, apanya tidak mungkin? Sulteng begitu kaya, betul tidak? Katanya Sulteng ini terdapat salah satu dari 13 industri strategi nasional. Apa itu? Nikel di Morowali, betul tidak? Siapa Bupati Morowali 2 periode? Pak siapa? Dia yang paling paham tentang apa potensi-potensi sumber daya alam kita. Hari ini nikel kita nomor 2 di dunia. Apa? Oh mantap. Kasih tepuk tangan kalau begitu. Kita orang punya nikel. Persoalan kemudian sekarang, apa manfaat bagi masyarakat Sulteng terhadap keberadaan smelter di sana? Betul tidak? Sudahkah ada bagi kesejahteraan masyarakat kita? Pak Anwar Hafid paling paham. Yang kedua, katanya Sulawesi Tengah ini punya emas, betul tidak? Ya? Dongi-dongi, betul. Pomo yang ada di Palu, betul. Manfaatnya buat masyarakat kita apa hari? Digale-gale, dikeruk-keruk, dimakan-makan. Buktinya masyarakat kita masih banyak yang susah, betul nggak? Ada kaset tante-tante, ini saya alami sendiri, minta maaf. Ibu-ibu masuk rumah sakit tidak bisa keluar karena tidak bisa bayar. Betul ya? Tidak bisa bayar. Pak Anwar Hafid sampai telepon saya, Pak Wali minta tolong bisa tidak dibantu BKSN. Ya memang persoalan administrasi ini memang tugas masing-masing. Tapi persoalan kemudian kita juga menjadi beban kalau ada masyarakat kita yang di bawah angka garis kemiskinan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Itu sudah jelas di undang-undang. Masyarakat, pemerintah itu berkewajiban memberikan jaminan, tidak hanya pendidikan juga kesehatan. Ada yang bilang, macam tiap 5 tahun itu terus dibicarakan. Memang itu terus memang itu yang paling penting. Mau bicara apa lagi kita? Kita mau kaya tapi generasi kita bodoh. Hah? Kita mau kaya tapi guru-guru gajinya kecil. Betul tidak? Apalagi tenaga honor, betul tidak?
Kita ini tahu juga persoalan-persoalan itu. Tapi kadang-kadang minta maaf, berbeda pemimpin, berbeda kebijakan, betul tidak? Kita hari ini tidak mengkritisi, tapi kita akan memberikan harapan baru. Kasih tepuk tangan buat Pak Ketua Iqbal Gimana. Nah Bapak Ibu, itu diantaranya pendidikan hari ini. Boleh ditanya di Palu, sebelum Undang-Undang 23 itu dilimpahkan lagi kewenangan SMA kepada provinsi, itu di Palu sudah kita garantiskan. Ini ada Pak Ketua DPR dulu. Kita garantiskan Pak ya, ini saksi. Syuting mukanya, apa ini sama juga kayak pasien mukanya. Ini Pak Iqbal ini Ketua DPRD Kota Palu. 3 tahun mendampingi saya dan Pak Wali Kota. Kan digratiskan sekolah itu, bukan hal yang baru. Menggratiskan itu bukan hal yang baru bagi kami. Begitu pun Pak Anwar, bukan hal yang baru. Nah ke depan insya Allah 2021 per bulan Juni kalau amanat diberikan kita, SMA dan setingkat sederajat harus gratis. Harus gratis, tidak boleh. Jadi tante-tante yang mau masak, tante-tante yang jaga anak, bayi yang masih ada bayi, so tidak pusing. Anakku sekolah tinggal sekolah, belajar, betul tidak? Nah, tapi ingat, gratis bukan berarti disalahgunakan. Maksud kami itu digratiskan, tapi tolong anak-anak kita juga harus giat belajar supaya bisa jadi kayak Pasya Ungu. Pasya Ungu saja dulu sekolah mahal masih bisa pintar-pintar sedikit, apalagi gratis. Mereka bilang, kalau kesehatan bagaimana dicari doanya? Tidak usah kau pusing cari doanya bagaimana, itu urusannya Anwar dengan Sigit, betul tidak? Yang kau tahu itu masuk, kau keluar sampai sembuh baru keluar rumah sakit. Kalau belum sembuh jangan keluar. Rekam ini, direkam sudah? Jangan cuma mukanya direkam, suaranya direkam juga, supaya jadi alat bukti nanti. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang kemudian banyak sekali di luar sana, wah cuma itu terus dijanji apa segala macam. Kita punya 5 pilar. Ini kalau saya jelaskan juga sampai tengah malam. Ya. Ada lagi di satu saja lah. Dari 5 saya jelaskan 3. Tadi pendidikan sudah jelas, itu tidak usah lagi ditawar-tawar. Kalau ditanya ibu-ibu, sekarang saya tanya ibu-ibu, punya anak? Punya anak? Oh, Tabe, umur berapa Tabe? Usia sekolah? Sekolah? SMP, SMA? SMA. Bayar nggak? Jujur? Bayar. Masih bayar. Anu Sigit tidak ada lagi bayar-bayar SMA sederajat nanti. Kasih tepuk tangan buat ibu kita. Ya? Masih bayar betul? Ya tidak boleh, jangan itu kan kebijakan, nggak ada masalah. Pokoknya di as nanti Anu Sigit insya Allah kita gratiskan semuanya. Sekarang saya tanya Bu, bayar pendidikan lumayan tidak? Andai kan biaya pendidikan itu tidak kita keluarkan, kita ganti dengan apa namanya saving, berarti kan kalau ibu tidak bayar ada sisa doi toh, ada sisa doi rumah bisa buat belanja toh, termanfaat nggak kebijakan ini? Bermanfaat sekali. Kasih tepuk tangan buat ibu kita. Memang ada orang pandang enteng, pasti apa juga bayar. Memang buat Tomio yang banyak doi, buat tante-tante kasih istri pegawai negeri, yang istrinya kasih yang barangkali supaya tua barangkali cuma apa, kasih yang pendapatan juga terbatas, mau baku bagi-bagi ini doi ini susah. Nah itu tadi pendidikan dan kesehatan. Insya Allah kalau bahasa Kailinya merapi doa, kalau bahasa Luwuknya mohon doa itu apa? Meampi doa. Meampi doa, mudah-mudahan Anu Sigit bisa memenuhi itu. Yang terakhir 5 ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama sebenarnya Pancasila itu sultan beribadah. Sultan beribadah ini bukan kita orang mau diajar sambayang, bukan. Bukan berarti sultan beribadah ini kita mau paksa-paksa orang, mau bukan. Mau sembahyang tidak sembahyang itu kan kewajiban kita sebagai hamba, sebagai umat. Tapi pemerintah provinsi berkewajiban untuk memfasilitasi kemudahan-kemudahan masyarakat beribadah, kenyamanan masyarakat beribadah. Apa misalnya? Tidak hanya sarana prasarana peribadatan, tidak hanya masjid, ada gereja, ada apa namanya pura, ada yang namanya wihara yang selama ini mungkin saja ya belum tersentuh. Ya, saya melihat sepanjang jalan ini ada kasih masjid-masjid yang kemudian juga masih ya ala kadarnya apa dan bagaimana kita bisa memberikan jaminan kepada masyarakat kita untuk melakukan peribadatan yang khusyuk. Kalau halamannya saja bapece, gentengnya apa plafon pica-pica bocor, bagaimana mau sama Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau kita kalau nyaman
Ini kalau masjid nyaman. Kalau kita di Mekah biasanya Pak Ketua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Enak. Coba kalau kita membelanya lalat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaro-garo segala macam. Jadi tidak beres. Begitu pula mungkin yang di gereja dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini ketua dewan masjid ini. Kita banyak dengan beliau. Ini kebetulan ketua di masjid. Beliau berkawan dengan ketua dewan gereja, ketua dewan pura, dan ketua dewan wihara. Kita akan tanya beliau nanti, ya kan? Berapa sih jumlah masjid misalnya di Sulawesi Tengah ini? Beliau ini ketua dewan masjid kota, tapi pasti tahu informasinya. Artinya memang Bapak Ibu sekalian, tidak dalam satu waktu, tapi paling tidak yang menjadi persoalan kita sekarang, kita mau memulai apa tidak? Persoalannya sekarang itu mau mulai apa tidak? Gitu loh. Katakanlah kita ini ada 1482 desa di Sulawesi Tengah, 175 kecamatan, 175 kelurahan. Berarti ada kurang lebih 1782. Ya, 1800 kurang lebih. Satu masjid saja satu desa atau kecamatan berarti ada hampir 2000 masjid yang harus dibenahi. Nah, menjadi persoalan di mana prioritas kita, gitu. Jangan hanya masjid-masjid di kota saja yang dibenahi, yang masjid-masjid di perbatasan, di kampung-kampung juga harus dibantu, betul tidak? Harus dibantu, gitu. Jangan kita cuma pas kampanye saja baru datang pergi desa, pisang bayang, betul tidak? Cari memang tanpa sampai PCPC supaya kelihatan merakyat, betul tidak? Tidak boleh begitu. Oleh itu ke depan, jaminan masyarakat beribadah, jaminan pendidikan masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat, insya Allah betul-betul harus kita realisasi melalui program Harapan Baru Anwar Sigit. Saya kira itu saja karena masih ada 18 titik lagi kita mau keliling ya Pak Ketua ya. Saya menyanyi malam ini tidak banyak-banyak, cuma 40 lagu. Jadi ya artinya kalau dia jangan marah karena ya, jadi kurang lebih seperti saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah panjang umur, menyampi doa. Pada saat masuk kampanye nanti kita akan kembali lagi ke Luhuk. Amin ya. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.